Di sini saya akan menjelaskan konsep matematika menurut para ahli. Yang pertama ada konsep menurut Gagne. Gagne mengemukakan bahwa konsep matematika merupakan ide abstrak yang meyakinkan orang untuk dapat mengklasifikasikan objek-objek atau kejadian-kejadian ke dalam contoh. Yang kedua menurut Sujaji. Sujaji mengemukakan bahwa konsep matematika pada umumnya disusun dari konsep-konsep sebelumnya. Misalnya konsep pangkat. Konsep pangkat disusun dari konsep perkalian. Lalu konsep luas segitiga disusun dari konsep persegi panjang. Nah, berarti siswa harus memahami konsep-konsep sebelumnya agar dapat mengkonstruksikan suatu konsep baru. Yang ketiga menurut Dienes. Dienes mengemukakan agar pemahaman dari konsep matematika mampu dipahami oleh siswa-siswa mendasar, maka harus adanya pendekatan belajar dalam mengajarkan konsep tersebut. Antara lain yang pertama itu adalah siswa yang belajar matematika harus menggunakan benda-benda konkret dan membuatnya ke abstrak. Lalu yang kedua adalah materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa harus ada hubungan atau kaitannya dengan materi pelajar sebelumnya. Di sini saya Namira Mawarda Harahap akan menjelaskan mengenai konsep matematika bilangan pada anak usia dini. Nah, jadi anak usia dini yaitu yang berusia 4 sampai 6 tahun adalah masa yang sangat tepat untuk kita mengenalkan bilangan. Mengapa? Karena usia dini ini tuh sangatlah peka terhadap rangsangan yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Jadi untuk mengenalkan bilangan ini pada anak usia dini dapat kita lakukan melalui aktivitas bermain dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi saat anak melakukan kegiatan bermain, anak akan merasa senang, nyaman, dan anak akan sekaligus belajar melatih keberanian dirinya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh materi belajar matematika yaitu bilangan pada anak usia dini. Jadi untuk mengenalkan bilangan ini itu kita dapat melakukannya dengan cara mengajak anak bernyanyi. Contohnya seperti bernyanyi lagu Dua Mata Saya. Jadi dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Atau dengan lagu satu, aku sayang ibu, dua, juga sayang ayah, tiga, sayang adik kakak, 1, 2, 3, sayang semuanya. Jadi dengan kegiatan bernyanyi ini, anak akan sekaligus mengenal bilangan-bilangan tadi. Kemudian selain dengan bernyanyi, kita juga dapat mengenalkan bilangan ini dengan kegiatan. Misalnya, guru menyediakan wadah seperti keranjang dan juga beberapa buah pensil. Kemudian kita meminta anak untuk mengambil satu persatu pensil tadi, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang sambil anak menyebutkan angka dari pensil yang dia masukkan ke dalam keranjang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai pensil yang dipegang sang anak habis masuk ke dalam keranjang. Nah, kemudian saya akan menjelaskan konsep-konsep belajar matematika pada anak usia dini, yaitu aljabar. Pengenalan aljabar pada anak usia dini itu dimulai dengan menyortir, menggolongkan, membandingkan, dan menyusun benda-benda menurut bentuk, jumlahnya, dan sifat-sifat lainnya. Kemudian mengenal, menggambarkan, dan memperluas pola akan memberi sumbangan kepada pemahaman anak-anak tentang penggolongan. Anak memahami konsep aljabar sebagai proses yang kontinu dan sistematis yang melibatkan proses berpikir relasional ataupun instrumental.
Dapat dikatakan juga bahwa proses pemahaman tersebut memiliki efek domino. Nah, sebagai contoh pembelajaran aljabar pada anak usia dini, seperti anak telah tahu nih bahwa 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka untuk mengisi bagian titik-titik pada soal 4 ditambah titik-titik-titik sama dengan 6, maka sebenarnya antara pernyataan tersebut merupakan sebuah hubungan antara operasi aritmatika pada 4 tambah 2 sama dengan 6 dengan operasi aljabar pada 4 ditambah titik-titik-titik sama dengan 6. Dalam hal ini, si anak telah mengaitkan pengetahuan tentang operasi aritmatika dengan operasi aljabar. Maka secara singkat, anak akan mampu menjawab bahwa solusi yang tepat dari soal 4 ditambah titik-titik sama dengan 6 itu adalah 2. Hal ini merupakan contoh yang paling sederhana dalam proses pemahaman anak terhadap konsep aljabar. Selanjutnya ada penggolongan. Penggolongan atau klasifikasi adalah salah satu proses penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Supaya anak dapat menggolongkan atau menyortir benda-benda, mereka harus mengetahui tentang saling memiliki kesamaan, perbedaan, dan keserupaan. Adapun contoh materi dari penggolongan, yaitu menggolongkan atau menyortir bisa menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari. Anak usia 3-5 tahun belajar menggolongkan dengan melakukan menyortir alat permainan di ruang kelas ke dalam kategori-kategori yang sesuai, memberi anak benda-benda dalam berbagai bentuk dan ukuran, serta membimbing mereka untuk menyortir benda-benda tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang sama. Saya akan membahas bagian materi pola-pola. Pola-pola itu mengidentifikasi dan menciptakan pola yang dihubungkan dengan penggolongan dan penyortiran. Anak mulai melihat atribut-atribut yang sama dan berbeda pada gambar dan benda-benda. Anak-anak akan senang membuat pola di lingkungan mereka. Untuk mengenalkan pola warna pada anak, guru dapat menggunakan 3 atau 4 macam warna terlebih dahulu supaya anak tidak kebingungan untuk membuat pola berikutnya. Anak dapat disajikan dengan warna yang mencolok dalam bentuk yang sama setiap warnanya, agar pembelajarannya menarik dan guru dapat mengenalkan warna dengan berbagai macam bentuk. Contohnya, yaitu guru bisa memberikan tugas kepada anak, yaitu tugas mewarnai yang dapat diberikan dengan menyajikan gambar bola yang disusun berjajar sebanyak 10. Gambar itu juga ada di buku siswa, atau enggak bisa dalam bentuk print, dan guru dapat memulai mengenalkan pola dengan mengajak anak membilang banyak lingkaran. Terima kasih. Materi pembelajaran matematika anak usia dini selanjutnya ialah geometrik. Di sini kita bisa membangun konsep geometrik pada anak dengan cara mengidentifikasi bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan, dan juga bisa dengan cara memisahkan gambar-gambar seperti gambar persegi, gambar lingkaran, maupun gambar segitiga dan lain-lainnya. Mempelajari konsep letak seperti kanan, kiri, atas, dan bawah juga termasuk meletakkan dasar awal untuk membangun konsep geometrik pada anak. Contoh pembelajaran geometrik pada anak usia dini, kita bisa seperti mempelajari bangun datar persegi, yang mana kita bisa contoh pembelajaran membangun konsep geometrik pada anak usia dini, kita bisa memulai dengan cara memperkenalkan bangun datar
kepada anak usia dini. Contohnya bangun datar persegi. Kita bisa memulainya dengan mengajak anak untuk mengamati papan tulis, menyentuh buku, dan mengamati meja yang mereka pakai, yang mana benda-benda tersebut memang betul berbentuk persegi. Dari kegiatan tersebut, kita bisa menerangkan kepada anak bahwa meja yang mereka lihat, buku yang mereka sentuh, ataupun papan tulis yang mereka amati adalah benda-benda yang berbentuk persegi. Jadi dari kegiatan tersebut, anak bisa membangun konsep geometrik yang mana dari objek-objek nyata di sekitaran mereka. Nah, yang terakhir di sini ialah tentang pengukuran. Ketika anak mempunyai kesempatan untuk pengalaman-pengalaman langsung, yaitu mengukur, menimbang, atau membandingkan sebuah benda-benda, maka mereka belajar konsep pengukuran. Melalui pengalaman tersebut, maka anak akan mengembangkan sebuah dasar yang kuat dalam konsep-konsep pengukuran. Contoh pengukuran di sini, contoh materinya itu pada kemampuan pengukuran anak yang berusia 3-5 tahun yang tidak menggunakan satuan standar untuk mengukur seperti meteran pita ataupun mistar, karena anak belum mengerti tentang satuan tersebut. Nah, contoh yang bisa dibuat yang cocok pengukuran sama anak itu seperti mengukur panjang tubuh mereka dengan balok-balok ataupun tali, menimbang makanan-makanan kecil yang mereka bawa, mana yang lebih berat, mana yang lebih kecil, serta menimbang berat benda-benda yang mereka bawa, dan anak-anak menceritakan siapa yang paling ringan dan siapa yang paling berat. Terima kasih.